Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1351 ocehan. Dion sudah lama tidak memikirkan momen itu. Faktanya, sampai hari ini dia masih tidak tahu mengapa para elf menyegel harta karun yang begitu fantastis. Jika dia harus menebak, itu mungkin terkait dengan kemampuan mereka untuk meramalkan masa depan dengan imbalan nyawa. Mungkin mereka tahu bahwa suatu hari Dion akan menghancurkan segel yang menahannya. Ada banyak hal aneh tentang para elf. Kata-kata tiba-tiba dari Tuhan Pencipta memicu banyak pemikiran seperti itu di benak Dion. Dia tidak hanya mendapatkan Soul Tome dari mereka, dia juga mendapatkan dua harta lainnya yang bernilai sama saat itu. Langkah Aurora dan Dao Alkimia Arai. Para elf benar-benar layak menjadi ras yang menguasai suatu era. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini. Orcus meraung, berjuang sekuat tenaga. Dion bahkan sedikit tersentak ketika dia melihat kerangka yang menghitam itu bergetar tak terkendali. Bajingan-bajingan itu menindasku seumur hidup, aku tidak akan membiarkanmu dan rasmu menghancurkanku lagi. Saat ini, jelas bagi Dion bahwa Orcus masih hidup selama era keemasan. Yang disebut klan, menurun, yang dia maksud sebelumnya adalah klan gagak emas legendaris yang pernah berdiri di puncak era primordial. Meskipun mereka masih jauh dari para malaikat yang merupakan penguasa sejati, para malaikat juga tidak bisa menganggap enteng mereka. Menurut si kembar, gagak emas bukanlah binatang buas sejati, melainkan merupakan manifestasi eksklusif klan gagak emas. Yah, ini juga tidak sepenuhnya akurat, tapi ini adalah cara paling sederhana untuk menjelaskan masalah ini. Kekuatan ofensif mereka sungguh menakjubkan, dan merekalah yang melahirkan api emas pertama di dunia. Legenda mengatakan bahwa manifestasi garis keturunan mereka dipicu oleh pertemuan kebetulan salah satu leluhur mereka dengan Sovereign Flame. Pada saat era keemasan Orcus tiba, seperti halnya para malaikat, klan gagak emas hampir sepenuhnya menurun, memberi jalan kepada kerajaan Elfin. Jika bukan karena kalian bajingan, aku akan melampauinya. Aku akan berdiri di alam abadi, menatap kalian manusia yang menyedihkan. Raungan Tuhan Pencipta berubah menjadi gila. Dion, yang baru saja membuka halaman berisi nyala api yang begitu menyeramkan hingga dia hampir tidak berani bernapas, berhenti sejenak. Nyala api ini adalah nyala api yang sama yang bahkan harimau iblis keberadaan tinggi yang tertidur pun tidak berani mendekat. Jika dia melepaskannya sekarang, dia yakin kerangka Sang Pencipta akan hancur hingga menjadi kehampaan dan semuanya akan berakhir. Meskipun dia tidak akan bisa menggunakan kerangka itu untuk klonnya lagi, itu akan sia-sia. Namun, saat dia hendak melakukannya, kegilaan Orcus menghantamnya seperti satu ton batu bata. Tingkat pencerahan yang bahkan jarang dia alami tiba-tiba membuat Dion kewalahan. Transcendent terlemah hanya dapat hidup selama beberapa miliar tahun. Mereka yang bisa membanggakan diri sebagai ahli sejati akan mampu bertahan hidup beberapa puluh miliar. Hanya Transcendent terhebat seperti guru besarku yang dapat hidup selama triliunan tahun tanpa menghancurkan hati Dao mereka. Jadi bagaimana Orcus ini, seorang pria yang begitu mudah marah hanya karena memikirkan elf, bisa bertahan di sini selama triliunan tahun? Mata Dion berbinar seperti bara api yang tak pernah padam. Ocehan gila dari Tuhan Pencipta terus berlanjut. Dia dengan tidak jelas menceritakan kisah-kisah tentang saat-saat dia digagalkan oleh para elf dan bagaimana dia dengan gagah berani melangkah ke alam keberadaan yang lebih tinggi bahkan dengan campur tangan mereka. Kita harus tahu bahwa kesengsaraan untuk memasuki alam eksistensi tinggi berbeda dari 3 kesengsaraan sebelumnya, itulah sebabnya sering kali diabaikan. Ketika seseorang pertama kali memulai perjalanan kultivasinya, langit membantu dengan cara apapun. Misalnya, ketika seseorang melintasi penghalang alam, surga dapat menyelesaikan sejumlah kultivasi untuk Anda. Dalam kasus Madeline, dia melompat langsung ke puncak tahap surgawi pertama saat dia memicu kesengsaraannya. Contoh lain dari bantuan ini adalah penonaktifan interferensi. Kecuali jika seseorang memiliki keinginan untuk mati, tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kesengsaraan suci, surgawi, atau Dao. Selain itu, saat kesengsaraan diselesaikan dengan sempurna, semua luka yang terjadi selama kesengsaraan itu akan disembuhkan. Hanya mereka yang gagal menyelesaikan kesengsaraannya dengan sempurna karena terlalu lemah atau secara paksa mengambilnya sebelum mereka siap yang menderita luka parah, seperti Giralda yang mengambilnya sebelum waktunya atau Hela, yang terlalu lemah. Giralda menerima kesengsaraan yang ditujukan untuk makhluk surgawi tingkat 8 atau 9 ketika dia masih menjadi santa tingkat ke-11. Akumulasinya tidak cukup, dan karena itu dia menderita. Adapun Hela, bakatnya jauh dari Giralda, jadi setelah terperangah oleh kesengsaraannya, dia menderita luka yang membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih. Jadi mengapa semua ini penting? Itu karena surga tidak lagi berpegangan tangan ketika seseorang berusaha menjadi keberadaan yang lebih tinggi.
Surga tidak hanya dapat menghujani Anda dengan kesengsaraan, musuh-musuh Anda juga bisa. Tuhan Pencipta mengalami trauma seperti itu. Dan, meskipun dia berhasil bertahan, dia tidak menyelesaikan ujiannya dengan sempurna. Pada akhirnya, luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh persidangan ini adalah alasan dia tidak pernah mampu melepaskan lapisan terakhir dari kematiannya dan menjadi seorang yang transenden. Kemarahan dan kemarahan ini mengikutinya hingga hari ini. Pada hari-hari tertentu, dia berhasil mengabaikannya, tetapi pada hari-hari lain, seperti hari ini, dia terpicu hingga menjadi gila. Namun, pada saat yang sama, keanehan inilah yang membuat Dion menghentikan tindakannya dan menutup Sol Tome. Bagaimana seseorang dengan Heart Demon yang begitu kejam bisa bertahan selama triliunan tahun? Apa rahasianya? Jika dia bisa memikirkan hal ini, dia bisa memenangkan pertarungan ini. Heart Demons adalah eksistensi yang penuh teka-teki di dunia persilatan. Karena pengembangan spiritualitas dapat menghasilkan hal-hal baik seperti niat berperang dan niat membunuh yang halus. Mengapa hal itu tidak dapat menghasilkan hal-hal buruk juga? Meskipun dua yang pertama sangat membantu dalam budidaya, setan hati merugikan. Jenis yang paling buruk dapat langsung menyebabkan kehancuran hati Dao seseorang dan bahkan kematian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1352 murah. Menariknya, Heart Demons tidak selalu buruk. Jika dipadukan dengan orang yang tepat, bisa menjadi sumber motivasi dan kekuatan, bahkan meningkatkan kecepatan kultivasi serta memantapkan kemauan dan ketekunan. Dion memiliki iblis hati yang belum dia singkirkan hingga hari ini. Faktanya, dia telah mengalami banyak Heart Demons dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika dia terpaksa menyaksikan Madeline dibawa pergi oleh mantan majikannya. Dia berpura-pura tidak peduli pada saat itu, seolah-olah itu adalah keputusannya, tapi dia tahu bagaimana perasaannya yang sebenarnya mengenai masalah tersebut. Heart Demon Dion kedua yang dihadapi berkisar pada orang tuanya. Ini adalah iblis hati yang mampu dia turunkan dan singkirkan setelah menghadapi entitas itu untuk pertama kalinya. Dia akhirnya pasrah untuk berhenti mengejar kebangkitan mereka dan menjalani hidupnya demi orang-orang terkasih yang masih hidup. Yang ketiga adalah kesalahannya atas kehancuran alam fana. Hingga saat ini, dia masih merasa bersalah. Tetap saja, iblis hati terhebat yang dihadapi Dion dan yang mengganggunya hingga hari ini berkisar pada api hitamnya. Pemahaman Dao yang diperolehnya dari mereka memaksanya sampai bunuh diri. Jika bukan karena klan mortal yang menghubunginya, dia pasti sudah mati. Adalah bahwa apa itu? Mata Dion menajam. Mungkinkah Orcus mengalami hal serupa dengan efek Sovereign Heart? Apakah ini benar-benar hanya kebetulan bahwa Sovereign Heart dan Sovereign Flames memiliki setengah monikal? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kenapa dia bisa menggunakan kehadiran tanpa tubuh? Dion kembali menatap istrinya yang masih berjuang. Keempat bayi binatang itu juga melakukan yang terbaik untuk mendukung, menggunakan teknik rahasia para Beastmaster untuk berbagi energi mereka satu sama lain guna membantu Bibi menopang Madeline. Saya tidak bisa menunda lagi, saya harus mengambil risiko. Pada saat itu, Dion melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Dia secara langsung mengirimkan perasaan ilahinya kepada Orcus. Mengetahui sepenuhnya bahwa jika roh yang tersisa menyerang dengan kehadirannya, dia akan menderita kerusakan yang tak terhitung pada jiwanya. Karena ocehannya yang tidak jelas, Orcus sepertinya tidak menyadari tindakan bunuh diri Dion. Aku melawan mereka dengan sekuat tenaga. Gia. Bajingan-bajingan itu benar-benar tidak ingin seorang jenius sepertiku menjadi eksistensi tinggi. Tapi tentara tulang hitamku terlalu ganas untuk mereka. Aku membantai peri demi peri. Menenggelamkan mereka dalam darah dan kematian. Dengan setiap orang yang jatuh, Dao kematianku semakin kuat. Pada saat itulah, Dion melihat apa yang dia cari. Dalam jiwa Orcus yang baru terbentuk dan samar-samar, di dalam dadanya yang kecil seperti janin ada bara api kecil, hampir tidak berkedip. Faktanya, bara api kecil ini tampak hampir persis seperti benih yang ditanam oleh Sovereign Dao Heart. Namun, entah bagaimana ia jauh lebih kuat bahkan dalam bentuk embrio ini. Itu dia, guntur bertepuk tangan di benak Dion. Tuan pencipta ini sudah lama kehilangan akal sehatnya. Dia tahu ini akan terjadi, jadi dia sudah merencanakan penggantinya. Pengganti ini adalah benih dari Sovereign Flame. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Biasanya, ketika surga membantu seseorang membentuk dunia warisan, surga juga membuat rencana darurat untuk melestarikan kehidupan orang tersebut agar tidak menjadi gila dalam arus waktu. Namun, rencana darurat ini mengharuskan pemilik dunia tertidur sampai seseorang menemukan dunianya. Itu mirip dengan apa yang dialami oleh harimau iblis keberadaan tinggi sekarang. Namun, untuk mencapai tujuannya dan perlahan menyempurnakan Sovereign Flame dan tubuh barunya, Orcus harus tetap terjaga. Setiap kali jenius Dao api lainnya mati, Orcus mencuri akar api unik mereka. Perlahan-lahan memberi makan benih api berdaulat ini selama triliunan tahun. Sekarang, meskipun ia berada di ambang kelahiran,
Orcus membayar harga pikirannya untuk itu. The Sovereign Heart. Itu hanya tiruan murahan dari api legendaris ini. Dion menarik napas dalam-dalam. Sekalipun dia sekarang memahami akar penyebab semua masalahnya, itu tidak berarti dia memahami tindakan apa yang harus diambil sekarang. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya memberi isyarat. Gumaman kuno intisari jiwa itu menjangkau melampaui batas waktu. Ekspresi Dion menjadi kosong, matanya kusam. Di dalam dunia batinnya, jiwa meditasinya yang baru lahir bergeser. Di tempat jantung daunnya hancur, sebuah lubang hitam mengambil alih. Namun, seseorang tidak akan bisa fokus pada apapun kecuali bulu mata anak emas berusia 7 tahun yang berkibar-kibar. Kelopak mata jiwa emas perlahan terbuka sebelum menutup, menyebabkan seberkas cahaya menerobos mata pikiran Dion, menghancurkan ruang dan memaksanya batuk darah. Dion sepertinya tidak menyadari bahwa dadanya sekarang berlumuran cairan merah tua, dia bahkan tidak bergerak atau mengeluarkan suara. Kepakan terus berlanjut, setiap upaya seperti pukulan lain bagi jiwa Dion. Sayapnya dengan paksa menarik kembali dirinya ke punggungnya dan tubuhnya tampak mengerut. Jika Dion sadar, dia akan bingung. Terakhir kali jiwanya membuka matanya, ia melubangi bumi itu sendiri, membentuk ruang kosong yang membentang jutaan mil hanya dalam sepersekian detik. Namun, dia tidak mengalami kerusakan apapun saat itu. Jadi apa yang berbeda sekarang? Dion, Madeline tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan suaminya. Tapi dia tidak bisa bergerak. Itu sudah menghabiskan segalanya hanya untuk melanjutkan bahkan dengan dukungan dari bayi-bayi binatang buas. Jika dia pergi sekarang, Orcus akan kabur dan kecil kemungkinannya mereka mendapatkan kesempatan kedua. Pertama-tama, mereka membuatnya lengah. Tapi, sekarang dia tahu Madeline bisa memanipulasi esensi kehidupan, dia akan mewaspadainya. Saat itu, dia begitu fokus pada apa yang akan dia peroleh dari Dion menjadi prajurit mayatnya sehingga dia menjadi sombong dan mengabaikan segala hal di sekitarnya. Bahkan ketika dia melihat anak panah itu, dia pikir dia bisa dengan mudah mengatasinya. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Lampu yang berdenyut di dalam mata pikiran Dion terus berlanjut. Saat ini, tubuhnya sudah tampak mengecil. Jika bukan karena kulit kendur dan pucat yang tergantung padanya, orang akan berasumsi bahwa bukan hanya satu, tapi 2 kerangka sedang bertarung satu sama lain. Menurutmu adik perempuan, yang kecil memulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1353 grogi. Sepertinya dia sudah sedikit sadar. Yin kecil bergumam. Dion salah paham. Terakhir kali mata jiwanya terbuka, itu disertai dengan salah satu rantai ilahi miliknya yang patah. Itu adalah sisa energi dari rantai yang dihancurkan yang menciptakan lubang besar yang tak terbayangkan. Jika bukan karena jiwa Dion yang membuka matanya saat itu. Apalagi pilar ketiadaan yang membentang jutaan mil, setidaknya setengah kuadran akan musnah dengan putusnya rantai itu. Kita harus memindahkan semua orang sekarang juga. Yang kecil berkata dengan cepat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Mom, di bawah perlawanan Madeline, si kembar menggunakan bantuan bayi-bayi binatang buas untuk membawa mereka semua pergi. Bergegas keluar ruang singgasana dan keluar dari kastil fase ketiga sepenuhnya. Pada saat inilah lengan Dion tiba-tiba terangkat, memfokuskan tingkat ki jiwa yang tidak dapat dijelaskan ke dalam satu jari dan menembakkannya ke rongga mata sang pencipta yang masih mengoceh. Kegilaan Orcus yang tak ada habisnya membeku seiring waktu. Tampaknya yang tersisa hanyalah sebuah jari yang menembus ruang. Ki spasial merobek udara seperti bilah pedang. Warna menghilang, digantikan oleh warna hitam dan putih yang tak ada habisnya bahkan ketika kenyataan itu sendiri tampak runtuh. Kau! Ini semua adalah kata-kata yang bisa diucapkan Orcus sebelum kekuatan dunia lain merobeknya menjadi 2, menggenggam benih yang ada di dadanya dan mengambilnya sebagai miliknya. Bahkan setelah ini terjadi, Orcus masih hidup. Vitalitas dari eksistensi tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Dion dengan kekuatannya saat ini. Bagi seseorang yang telah mengolah tubuh Andit seperti Orcus dan bahkan mampu mentransfer sifat itu ke dalam jiwanya, selama bagian terkecil dari dirinya masih tersisa. Hanya masalah waktu sebelum dia diremajakan. Jika bukan karena rencananya ini, dia bisa hidup beberapa puluh juta tahun lagi sebelum menemui ajalnya. Namun, ini bukan lagi masalah penyembuhan yang sederhana. Tanpa nyala api yang bertindak sebagai jantung daunnya, Orcus tiba-tiba merasa tersesat. Pukulan karena kehilangan sesuatu yang telah ia kerjakan selama triliunan tahun bahkan lebih parah lagi. Tidak, suasana seorang ahli tidak lagi bersamanya. Kehadiran yang terus-menerus dan menjulang menghilang menjadi ketiadaan. Bahkan niat membunuh yang membuat Dion ragu-ragu untuk masuk pun muncul dalam kepulan asap. Semangatnya hancur, keputusasaan karena tidak mempunyai apapun untuk dijalani atau diperjuangkan terlalu berat untuk dia atasi. Kekuatan hidup seorang ahli sejati menghilang di telan angin. Pada saat itu, bara api yang tampak kecil muncul di benak Dion. Suatu perubahan yang tidak disadari Dion membuat tubuhnya kewalahan,
memaksanya menjalani sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Namun, perasaan ini tidak boleh dia rasakan. Detik berikutnya, Madeline menyaksikan dengan ngeri ketika setengah dari kastil fase ketiga dihancurkan. Itu bukan karena apapun di dalam. Sebaliknya, kesengsaraan surgawi Dion telah turun. Pilar-pilar neraka yang menyala-nyala menerangi langit yang sudah memerah. Dion dengan grogi terbangun karena amukan awan kesusahan di atas. Dia berkedip kebingungan, entah bagaimana merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, tapi dia terlalu lemah untuk memikirkannya. Dia merasa seperti dia akan pingsan jika dia mengambil satu langkah pun. Hampir tidak ada satu ons energi pun di dalam dirinya. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa berkomunikasi dengan jiwanya. Mata pikirannya terasa kosong dan dia tidak bisa menghubungi manifestasinya. Bahkan sayapnya tidak merespon panggilannya dan dunia batinnya terasa tidak responsif. Hanya setelah beberapa kali mencoba dia akhirnya berhasil menggerakkan dan menyebabkan perubahan dalam dunia batinnya, tapi itu pun jauh lebih lambat dari biasanya. Apa yang dulu terjadi dalam sekejap kini memakan waktu beberapa detik. Dion tiba-tiba merasa tidak mampu menopang berat badannya yang mencapai 106 juta jin. Tanpa banyak pilihan, dia hanya bisa menurunkannya kembali menjadi 10.000 jin sebelum dia bisa mengangkat kepalanya lagi. Siapa? Kesengsaraan siapa ini? Pikiran Dion masih tertutup kabut. Dia merasa kecepatan berpikirnya juga melambat. Apa yang telah terjadi? Pikiran pertama Dion adalah keluar dari jangkauan awan yang marah ini. Mau tak mau dia bertanya-tanya kesengsaraan siapa yang bisa menempuh jarak sejauh bermil-mil. Hah, kenapa awan ini mengikutiku? Ekspresi Dion tiba-tiba berubah. Anak dari ledakan. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pilar api yang membentang beberapa puluh mil turun dari langit, menabrak tubuh Dion. Madeline menutup mulutnya dengan ngeri saat dia melihat Dion dengan bingung menerima serangan yang bisa langsung melenyapkan makhluk surgawi yang lebih tinggi. Air mata jatuh dari matanya, tetapi dia tahu bahwa terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan. Biasanya, individu hanya akan menjalani kesengsaraan ketika berada dalam kondisi puncak. Namun, Dion bukan hanya tidak dalam kondisi puncak, dia tidak menghadapi kesengsaraan petir biasa, tetapi kesengsaraan api. Ini adalah 9 api penyucian neraka kesengsaraan. Dion benar-benar membuat marah surga, gumam yang kecil. 9 api penyucian neraka adalah kesengsaraan api peringkat ketiga dalam hal kesulitan dan kekuatan. Biasanya, kesengsaraan seperti itu hanya akan muncul selama kesengsaraan Dao seorang jenius luar biasa atau selama tingkat akhir tangga transenden. Jika muncul sekarang, itu hanya berarti surga masih ingat bahwa Dion belum benar-benar menyelesaikan kesengsaraan sucinya. Lebih buruk lagi, karena surga marah, Dion sekali lagi tidak menerima bantuannya dalam berkultivasi. Ini berarti bahwa sama seperti dia harus menerima kesengsaraan sucinya sebagai seorang pengumpul esensi. Dia sekarang harus menerima kesusahan surgawinya sebagai seorang suci yang terluka. Dion jatuh dari langit, jatuh beberapa ratus mil bahkan tanpa kemampuan untuk mengendalikan keturunannya sendiri. Pilar itu tetap menempel di tubuhnya, seolah-olah tidak akan puas sampai bisa membanting Dion ke bumi di bawahnya. Ledakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1354 Dewa Perang. Campuran darah dan organ keluar dari bibir Dion. Campuran merah tua itu begitu padat sehingga bisa menggambarkan pembantaian dengan sendirinya. Tetap saja, semua ini tidak menggambarkan kengerian api yang dialami Dion. Panasnya belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan bintang yang mereka hadapi untuk memasuki dunia mistis ini pun memucat. Meskipun benar bahwa mereka tidak pernah menghadapi kekuatan sebenarnya dari bintang itu, perasaan Dion bukannya tidak beralasan. Kulit Dion hangus hitam. Dia merasa terlalu lemah bahkan untuk mengangkat kepalanya, terlalu lemah untuk mengedarkan energinya untuk memblokir. Dia bertahan menanggung beban berat dari api penyucian pertama, bahkan tidak menerima waktu sejenak untuk bernapas sebelum pilar kedua yang lebih besar turun. Hamparan tanah yang luas terbuang sia-sia. Selain tubuh Dion yang hampir lumpuh, sejauh mata memandang tidak ada apapun selain hutan yang hancur. Sekalipun dedaunan tidak terkena dampak langsung api, sisa panasnya lebih dari cukup untuk membakar segalanya menjadi abu. Pilar ketiga turun, lalu yang keempat, dan yang kelima, pada keenam. Mereka tidak lagi turun dalam bentuk pilar, melainkan mengambil bentuk naga banjir kuno. Turun dari langit dengan sisik batu rubi merah dan mengaum ke arah Dion seolah-olah mengingatkannya bahwa ini adalah konsekuensi dari melawan surga. Beraninya kamu dengan paksa menghancurkan kesengsaraan kami? Beraninya kamu melewati batas kesucian tanpa izin kami? Bukankah kamu sangat arogan saat itu? Kenapa kamu belum mengangkat kepalamu sekarang? Api penyucian ketujuh turun. Naga banjir merah kembar berputar satu sama lain, auman mereka bergema di langit saat mereka mengebor di udara. Api penyucian ke-8 tidak menunggu, awan merah keemasan bergetar saat tangan iblis perlahan merobek langit. Jika mata Dion terbuka, dia akan teringat saat pertama kali dia melihat tubuh asli entitas itu.
Itu hanyalah sebuah tangan, mengeluarkan panas yang tidak dapat dia pahami. Tangan yang memenuhi dirinya dengan ketakutan yang tak terpadamkan. Tangan besar itu menggenggam udara. Panas dari sekeliling berkumpul bahkan ketika tanah di bawahnya hancur. Sebuah tombak terbentuk, api penyucian ke-9. Langit terbelah menjadi dua saat tangan terayun ke bawah. Kekosongan angin panas bertiup ke atas. Dada Dion naik turun. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa bernapas, seperti semua benda di sekelilingnya ditarik pergi. Dan kemudian, tubuhnya yang menghitam, hangus hingga tak bisa dikenali lagi, mengalami pukulan terakhirnya. Ledakan, tombak yang maha kuasa turun dari langit. Jika adegan ini harus digambarkan hanya dalam satu kata, tidak ada kata yang lebih tepat selain Armageddon. Iblis tampak berkotek di langit, garis pemisah antara kejahatan dan kejahatan membelah dunia mistis menjadi dua, dan lautan api membanjiri tanah. Tampaknya tidak ada jalan menuju kehidupan di bawah kesengsaraan seperti itu. Bagaimana mungkin manusia, apalagi yang sudah mendekati gerbang kematian, bisa menahan pukulan seperti itu? Jika serangan pertama sudah bisa mengubah langit yang lebih tinggi menjadi abu, akumulasi serangan ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah salah satu serangan yang bahkan seorang ahli Dao Semu pun harus menganggapnya serius. Namun, surga yang marah lalai mempertimbangkan satu hal. Sejak dunia mistis api emas pertama kali dibuka hingga hari ini, sisa klan gagak emas perlahan-lahan membiarkan berita tentang misterinya menyebar. Legenda, cerita rakyat, dan rahasia Sovereign Flame disebarluaskan ke massa. Kenapa ini terjadi? Sejak penciptaannya, dunia ini telah terbuka hampir lebih dari 10.000 kali, setiap beberapa juta tahun sekali. Setiap kali hal ini terjadi, hanya para jenius Dao api terhebat yang akan lulus ujian untuk diizinkan masuk. Dan, setiap kali mereka melakukannya, jumlah kematian akan mencapai angka yang tidak suci. Apa yang Orcus inginkan bukanlah pemahaman menyedihkan tentang makhluk surgawi, yang dia inginkan adalah api unik yang hanya bisa dilahirkan oleh orang-orang jenius. Hanya dengan menyusunnya dan menggabungkan api unik ini, dia dapat membentuk benih api berdaulat dan melahirkan api peringkat pertama dalam seluruh keberadaan. Berkali-kali, Orcus akan menghancurkan harapan dan aspirasi para jenius muda, mencabut akar bakat mereka untuk memenuhi kebutuhannya yang bejat. Meskipun kematian mereka juga memicu restrukturisasi tubuhnya, yang selalu dia cari adalah lahirnya api ini. 9 Purgatorium neraka kesengsaraan bukan hanya kesengsaraan api peringkat ketiga. Ia ditenagai oleh salah satu api yang paling merusak yang pernah ada, api yang peringkatnya tidak akan lebih rendah dari 3 teratas dalam kekuatan ofensif. Api yang didukung oleh kemarahan surga sendiri. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh benih Sovereign Flame yang berada di ambang kebangkitan ketika menghadapi kekuatan yang menindas seperti itu? Bukankah ini seperti menyajikan makanan di hadapan orang yang kelaparan? Seperti memberikan segelas air kepada seorang wanita yang menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya di tempat paling kering? Atau seperti menempatkan wanita telanjang di depan pria yang baru saja mengonsumsi obat perangsang nafsu berahi? Sementara tubuh Dion menerima beban terberat dari tekanan tersebut. Sebenarnya hanya berjarak sehelai rambut dari terbakar menjadi abu, Sovereign Flame dengan rakus memakan sisa api penyucian, berjemur di dalamnya berkali-kali seperti orang yang rakus. Benih emas itu berdenyut. Setiap kali itu terjadi, cincin emas yang bersinar akan keluar dari tubuh Dion yang hangus. Langit bergetar. Jelas sekali bahwa surga tidak akan menunggu Sovereign Flame menyelesaikan perbuatannya. Bahkan ketika api penyucian senilai ratusan mil melonjak ke tubuh Dion, sebuah pintu perunggu yang dihiasi dengan prestasi perang turun perlahan dari langit. Tubuh Dion terus tergeletak tak bergerak. Anggota tubuhnya telah layu hingga menjadi tunggul dan wajahnya sama sekali tidak dapat dikenali. Apakah dia tahu ujian kedua dari 3 ujiannya akan datang? Itu sepenuhnya bergantung pada dugaan siapapun. Wajah Little Yin berkerut ketika dia melihat ke arah pintu perunggu yang menurun. Tingginya lebih dari 1 kilometer dan lebarnya beberapa ratus meter. Kisah-kisah perang yang terukir di permukaannya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seolah-olah kesadaran mereka didorong ke dalam dengan setiap gambaran yang dilihat oleh mereka. Ujian hati Dewa Perang, ini sebenarnya adalah uji coba hati iblis peringkat pertama yang pernah ada. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1355 ketakutan. Jika ada orang lain yang berada di sana, mereka mungkin tidak akan mendapatkan jawaban dari Yin dan yang kecil. Entah itu 9 api penyucian neraka, atau uji coba hati Dewa Perang ini, keduanya belum pernah muncul selama beberapa miliar tahun, setidaknya tidak dalam kuadran menara. Agar mereka berdua muncul sekarang, sepertinya surga benar-benar ingin membasmi Dion. Ujian hati Dewa Perang? Apa itu? Madeline bertanya dengan cemas. Kilatan rumit menyinari mata si kembar hamster. Namun, melihat ekspresi kelelahan Madeline dan bayi-bayi binatang buas, mereka tidak bisa mengabaikan pertanyaan itu. Sangat jarang seseorang dapat membunuh tanpa rasa bersalah atau penyesalan.
Satu-satunya pengecualian adalah dalam kasus di mana seseorang benar-benar jahat atau sangat yakin dengan cara bela dirinya sendiri. Kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Bagi Dewa Perang di masa lalu, konstitusi kunonya secara praktis membuatnya hampir tak terkalahkan, tapi dia juga, seperti orang lain yang memperoleh konstitusi kuno, tidak pernah melampauinya. Setiap konstitusi kuno memiliki kesengsaraannya masing-masing. Karena konstitusi kuno sangat istimewa, surga terpaksa menciptakan kesengsaraan baru khusus untuk mereka. Pengadilan Dewa Perang yang dialami Dion terakhir kali hanyalah salah satu dari kesengsaraan, dari 9, yang dihadapi oleh Dewa Perang yang sebenarnya. Dewa Perang adalah salah satu pemegang konstitusi kuno terhebat yang pernah ada. Dari 9 kesengsaraan yang ia alami, ia menghadapi 8 kesengsaraan, itulah sebabnya kesengsaraan ciptaannya merupakan yang paling banyak di antara kesengsaraan yang memiliki konstitusi kuno. Sedangkan kesengsaraan lainnya, kesengsaraan tersebut tidak bertahan cukup lama membutuhkan penciptaan lebih banyak. Namun, kesengsaraan inilah yang pada akhirnya mengalahkan Dewa Perang. Saat dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli Dao, dia terjatuh. Menurut sejarah, seruan sedih Dewa Perang bergema di seluruh keberadaan. Faktanya, medan perang kuno yang menghubungkan masa sekarang dengan awal waktu kemungkinan besar berisi jejak kemarahannya hingga hari ini. Madeline tiba-tiba memahami sesuatu saat dia menatap tubuh Dion yang hangus. Dia ingat ketika Dion bercerita tentang perangnya melawan Sekte Grand Templar. Pangeran pertempuran yang ada di benaknya saat itu mengatakan kepadanya bahwa Dewa Perang tidak pernah menerima nama asli dari konstitusinya. Sebaliknya, dia meremehkan nama itu, dan malah ingin menyebut dirinya Dewa Pertempuran. Namun, ketika Madeline mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening. Dewa Perang ini ingin menerima segala sesuatu yang datang dari menjadi yang tertinggi dan tak tertandingi dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun tidak ingin ternoda oleh darah apapun yang menyertainya. Sebaliknya, dia memilih untuk benar-benar melepaskan diri dari gelar perang, mengetahui dengan baik kehancuran dan negativitas yang terkait dengan kata tersebut. Dia adalah seorang pengecut. Tangan Madeline mengepal. Suaminya bukannya tidak berdaya sehingga dia mencoba meremehkan darah di tangannya dengan menggunakan permainan kata-kata yang tidak berarti. Suaminya jauh lebih baik daripada apa yang disebut Dewa Perang yang mengubah Dewa Pertempuran karena ketakutan. Pintu perunggu turun dari langit. Seolah-olah dipanggil oleh para dewa, auranya mengguncang ruang tempat ia berada. Entah bagaimana, ia tampak terjebak di antara batas-batas fiksi dan kenyataan, berkelap-kelip dengan cahaya ilusi dan sangat nyata. Dion baru saja menyadari bahwa kesengsaraan ini adalah miliknya. Dia tidak dapat melihat apapun karena kelopak matanya menyatu, dan perasaan ilahinya juga tidak dapat meluas keluar karena jiwanya yang tidak responsif. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Segalanya dikonsumsi oleh rasa sakit abadi yang melanda tubuhnya. Otot-ototnya, atau tiruan murahan apapun yang tersisa, menolak mendengarkan perintahnya. Bahkan ketika dia mencoba berkomunikasi dengan dunia batinnya sekali lagi untuk menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan dengan energi tipe suci yang telah dia kumpulkan. Dia menemukan proses itu menjadi lebih lambat daripada sebelumnya. Jelas tidak membantu jika meridiannya berantakan. Perasaan itu sendiri sangat mengerikan. Dia tidak melihat apapun kecuali kegelapan pekat, tidak mendengar apapun kecuali suara putih kosong yang dia asumsikan hanya imajinasi otaknya. Dan tidak merasakan apapun selain rasa sakit luar biasa yang hanya bisa berasal dari kedalaman neraka itu sendiri. Dion tiba-tiba tertawa. Meskipun terdengar lebih mengerikan dan mematikan daripada tawa Orcus, tetap saja itu adalah tawa yang tulus. Dia menganggap seluruh situasi ini lucu. Bukankah dia baru saja berada di puncak dunia? Dalam hampir 3 tahun terakhir, dia tidak melakukan apapun selain menang. Dia memiliki harta yang tak terbayangkan jumlahnya di ujung jarinya. Dia memiliki istri cantik di sisinya setiap hari. Dan dia akhirnya merasa seperti dia melihat jalan menuju kemenangan untuk tugas mustahil yang ada di depannya. Dia mengambil segalanya ke tangannya sendiri, bahkan rencana keberadaan yang lebih tinggi, yang ditetapkan selama triliunan tahun, gagal sebelum rancangannya. Semuanya miliknya. Namun, surga yang picik, kekanak-kanakan, dan kekanak-kanakan ini memilih saat ini untuk menembak jatuh dia. Dion pernah mendengar tentang kesengsaraan yang dipicu secara paksa setelah terlalu lama dihindari, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan kurang beruntung untuk diserang pada saat terlemahnya? Bagaimana dia bisa mengalahkan kesengsaraan ketika dia bahkan tidak bisa melihat? Siapa lagi yang bisa mengklaim telah diserang secara diam-diam oleh surga yang tidak tahu malu jika bukan Dion? Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan berasumsi bahwa dia sedang digagalkan oleh tuan muda yang sombong dan bukannya yang disebut hukum surgawi. Dasar, gumam Dion. Sambil berpikir, gelang berwarna hitam pekat muncul di pergelangan tangannya. Sayang sekali tubuhnya hancur parah sehingga kecuali seseorang melihat lebih dekat, mustahil untuk mengetahui di mana kulitnya berhenti dan Raja Naga dimulai. Saat itu, tawa kuno memenuhi telinga Dion.
Lihat dirimu, Anda hanya memanggil saya ketika Anda akan mati, saat ini. Apakah itu api penyucian? Cih, surga benar-benar tidak menyukaimu. Saya tidak menghadapi api seperti itu sampai saya menaiki tangga transenden saya. Katakan saja padaku apa yang terjadi, aku tidak bisa melihatnya. Bahkan pesan Dion kepada Raja Naga tertinggal. Dia hampir tidak bisa mengedarkan energinya, bagaimana dia bisa berkomunikasi secara efisien? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1356 Setan Hati. Sepertinya sudah terlambat, tapi kamu beruntung. Setidaknya kamu tidak perlu bergerak. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar Dion sebelum pintu perunggu terbuka, menyinari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus memikirkan bahwa dia beruntung. Untunglah, pikiran Dion terputus saat dia dimasukkan ke dunia yang langsung dia kenali sebagai rumahnya. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu sejak itu, Dion tidak pernah menyebut tempat lain dengan sebutan seperti itu. Tidak ketika dia selamat dari peristiwa turnamen dunia dan bahkan ketika dia menaklukkan kembali Soul Ransec. Rumah ini, itu adalah tempat dia tinggal bersama orang tuanya ketika mereka masih hidup. Jalanan terbuat dari beton, tiang lampu berdiri setinggi 5 hingga 6 meter di udara. Dan rumah-rumah pinggiran kota yang terawat baik, beberapa di antaranya bahkan memiliki pagar kayu putih, berjajar di jalan buntu. Suasana tampak harmonis dan damai. Dion berdiri di jalanan dengan pandangan kosong, kakinya dihiasi sandal jepit hitam yang sudah lama tidak dipakainya, dan celana olahraga hitam khasnya, serta teh putih bersih. Berbeda dengan saat dia mengikuti uji coba True 4 saat pertama kali bertemu dengan guru agungnya, Dion sadar sepenuhnya bahwa semua ini tidak nyata. Dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia seharusnya sadar atau tidak, tapi itu tidak menghentikan hatinya untuk merasa berat, dan mungkin itulah intinya. Di luar persidangan, Madeline dan bayi-bayi binatang buas menyaksikan dengan gugup. Apa yang akan dia hadapi dalam persidangan ini? Madeline mau tidak mau bertanya. Dewa Perang dengan bodohnya tidak mengenali nama asli dari konstitusinya, bahkan mengubahnya menjadi dewa pertempuran dan menciptakan warisan judul. Ketika dia menghadapi ujian ini sendiri, tidak ada seorang pun yang benar-benar yakin dengan apa yang dilihatnya, tetapi banyak tebakan yang mungkin terjadi. Dibuat, kata yang kecil dengan sungguh-sungguh. Karena dia meremehkan konsep perang, dia tidak pernah memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakannya. Dia ingin melihat pertempuran sebagai peristiwa tunggal dalam ruang hampa, tempat di mana dia bisa melampiaskan dorongan batinnya dengan percaya diri lalu melupakan apa yang terjadi. Terjadi keesokan harinya, namun, pertempuran atau peperangan yang sebenarnya tidak seperti ini. Untuk setiap tindakan, ada reaksi. Untuk setiap kematian, ada yang berkabung dan untuk setiap hutang, ada penagih. Apa yang Dion hadapi sekarang adalah efek riak itu. Ada dua kemungkinan hasil. Entah dia cukup sadar diri untuk menerima konsekuensi tindakannya, atau mereka akan menguburnya. Ujian Heart Demon, ya. Dion melihat sekeliling dengan mata tenang. Mungkin beberapa minggu yang lalu, sebelum saya menghancurkan rumah kaca hati Dao itu, saya takut akan cobaan seperti itu. Tapi sekarang, pemandangan di depan mata Dion bergeser. Suasana tenang diwarnai dengan darah dan darah kental. Rumah-rumah yang tadinya masih asli kini tertimbun tumpukan sampah, jalan beraspal sempurna menjadi retak dan pecah, sementara tubuh pemiliknya berserakan di tanah. Tidak butuh waktu lama bagi Dion untuk memahami apa yang dilihatnya. Saat itu, karena dia membuat marah matriark Nifeus dan menggunakan boneka surgawinya untuk membunuhnya, maka dia membalas dengan cara ini. Dia membantai seluruh anggota klan hanya karena dendam dan kepahitan. Dion tidak menyangka dia sedang menjalani uji coba Dewa Perang lagi, tetapi jika dia melakukannya, dia akan mengerti. Yang disebut sebagai Dewa Pertempuran di masa lalu akan melihat pertarungannya dengan matriark Nifeus sebagai sebuah kemenangan, dia tidak akan melihat ke arah efek gema yang ditimbulkannya. Namun, Dion selalu menyalahkan dirinya sendiri hingga saat ini atas masalah yang terjadi saat itu. Kalau saja dia lebih kuat, dia bisa memblokir serangan putus asa itu. Kalau saja dia lebih kuat, dia akan membunuhnya dalam satu pukulan dan melarang serangan itu terjadi sama sekali. Kalau saja dia lebih kuat, bukankah segalanya akan menjadi semudah membalikkan tangan? Sementara Dewa Pertempuran akan terkejut dengan pemandangan di depannya karena dia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Dion memikirkan konsekuensi dari tindakannya sehari-hari. Dia tidak lagi berjuang hanya untuk dirinya sendiri, dia bukan lagi remaja laki-laki yang kehilangan seluruh keluarganya dan hanya dirinya sendiri yang harus ditanggung. Dia punya istri dan teman, suatu hari dia akan memiliki anak dan sebuah kerajaan. Ketidakdewasaan seperti itu sudah lama hilang darinya. Pelajaran yang coba diajarkan oleh uji coba hati Dewa Perang kepada Dion adalah pelajaran yang telah dia pelajari sendiri. Dulu ketika dia meninggalkan Focus Academy, dia melakukannya dengan penuh kejayaan. Dia sendirian mengalahkan 11 orang jenius sendirian, bahkan melumpuhkan dan membunuh tuan muda dari beberapa klan dewa.
Namun, apa yang terjadi ketika dia kembali dari kerajaan Elfin? Pertama, dia mengetahui bahwa Focus Academy telah dibubarkan. Tanpa akademi fokus yang dapat diandalkan, keluarga Bai terpaksa mengalah di bawah tekanan Daiyu dan menikahkan Mei Ying dengan Chen Glei. Setelah itu, dia mengetahui bahwa sekte besar melampiaskan semua kemarahan mereka pada keluarga Firi di Eli. Mereka akhirnya dijual sebagai budak pil, sebuah pengalaman yang Eli tidak akan selamat jika bukan karena fakta bahwa dia adalah anak surga. Lalu ada Delia dan Patia Neva. Karena tindakannya, perlindungan sempurna mereka hancur, memaksa mereka untuk pindah. Delia kemudian bergabung dengan barisan sekte Nifeus yang dipimpin oleh matriark Nifeus sementara Patia Neva bersembunyi. Tindakan yang sangat dia banggakan, berdampak buruk pada kehidupan setidaknya 3 orang yang sangat dia sayangi. Pelajaran ini adalah pelajaran yang telah saya pelajari, dan pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dion menutup matanya, gambar-gambar itu terus berubah dengan cepat. Adegan kematian Gaiman, perjuangan sisa klan mortal, dan bahkan beberapa adegan tak terduga memenuhi pikiran Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1357 kompatibel. Dion melihat gambar Lionel dan Eveline berjuang di pinggiran wilayah yang tidak diketahui. Dengan Lionel yang sekarang cacat, garis keturunan Belmontnya telah dicabut, dia hanya bisa mengandalkan Eveline. Anehnya, pasangan darurat ini tetap bersama meskipun mereka mengalami kesulitan. Kemudian Dion melihat gambar Lilith dan Sokzak, serta para jenius jalur iblis lainnya. Mereka bingung tentang sekte baru mereka, menderita kesulitan ketika mencoba menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sokzak seringkali terlibat dalam pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, berusaha melindungi tidak hanya prestise dirinya, tetapi juga tunangannya. Tampaknya hati Lilith telah menumbuhkan ruang lembut di dalam diri Sokzak, bahkan lebih dalam daripada saat di Solren Peak. Asina, sang Dark Elf, sangat terpengaruh. Tampaknya kekalahannya dari Dion mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi, mendorongnya maju dengan keganasan. Dia berlatih lebih keras, lebih banyak berkeringat, mengeluarkan lebih banyak darah. Dia tidak meninggalkan apapun di atas meja, memberikan segalanya. Tapi kemudian ada adegan yang Dion tidak mengerti sepenuhnya. Seperti pemandangan Kitsune yang terpencil dan kepala klan Void baru mereka yang tidak diketahui. Adegan terus bergeser, seolah berusaha menemukan sesuatu yang sangat mempengaruhi Dion. Namun, hal itu gagal. Meski tercela, surga terpaksa mengikuti aturannya sendiri. Uji coba Dewa Perang dimaksudkan untuk membuat orang jenius sadar akan konsekuensi tindakan mereka. Oleh karena itu, orang tua Dion tidak dapat digunakan untuk melawannya karena kematian mereka bukan akibat tindakan apapun yang dia ambil sendiri. Bagi Dewa Pertempuran dan siapapun yang memiliki kesombongan tak terkendali, cobaan ini akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, Dion sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Sayangnya, surga tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Ketika adegan beralih ke patung es Jade dan surga mendeteksi riak di hati Dion, adegan itu segera melekat, menolak untuk melepaskannya. Adegan Dion berjalan ke puncak dari perpustakaan Akademi Acachia membuat pandangannya kewalahan. Tiba-tiba, dia tidak bisa lagi mengendalikan tindakannya. Sebaliknya, dia dihadapkan pada kehidupan yang hanya bisa dia saksikan. Saat ini, manifestasi Dion baru saja terbangun dan membakar kerajaan Elfin. Namun, ketika semua orang kehilangan akal untuk mencoba mencari tahu pemilik kata-kata arogan di langit, dia berbagi momen yang tenang dan manis dengan wanita cantik berambut perak. Catatan penulis, ini adalah bab pertama dari beberapa bab yang saya rencanakan untuk ditulis yang mengulangi pertemuan pertama Dion dengan Jade. Mewakili bagian yang diambil kata demi kata dari bab sebelumnya yang telah saya tulis sementara teks normal masih baru dan mewakili bagaimana segala sesuatunya berjalan dari sudut pandang Jade. Ini akan menjadi perjalanan yang menarik untuk melihat bagaimana Jade berubah dari wanita muda berhati murni menjadi pembunuh dan peran apa yang dimainkan Dion. Dion tersenyum hangat, halo. Si cantik tersenyum, melihat ke bawah. Dion memiringkan kepalanya dengan bingung sampai dia menyadari angin sepoi-sepoi dan tidak adanya celana. Dia terkekeh, kamu cukup berani, peri perak. Saya cukup senang berada di sini untuk kesenangan menonton Anda. Tawa ringan gadis itu memenuhi atap perpustakaan saat cahaya terakhir aurora Dion memudar. Apakah kamu sadar akan keributan yang baru saja kamu sebabkan? Suaranya ringan dan mengundang, masih membawa sedikit geli. Dion berdiri, menyebabkan mata penasaran gadis itu mengamatinya sekali lagi saat dia mengenakan sepasang keringat baru. Menyesali kenyataan bahwa dia telah kehilangan sepasang keringat sampai dia menyadari bahwa dia bisa membuat yang baru dengan essence stage auroranya. Dion terkekeh pada dirinya sendiri, menggunakan susunan alkimia untuk membuat celana olahraga. Siapa sangka, keributan apa tadi? Dion bertanya, penasaran dengan maksudnya. Si cantik berambut perak sepertinya tidak memperhatikan saat dia mengamati wajah tampan Dion.
Tiba-tiba dia tersadar ketika dia menyadari telinganya jelas-jelas manusia. Kamu manusia? Jarang sekali melihat seseorang setampan kamu bahkan di kerajaan kami. Aku tidak menyangka seperti itu, ucapnya dengan senyuman yang seolah melebihi segalanya. Dion masih bisa merasakan panas yang tak ada habisnya keluar dari dirinya, jadi dia melepaskan bajunya dan malah duduk di barisan lain, menghadap keindahan itu. Peri benar-benar ras yang cantik, katanya lembut. Dion tanpa disadari memancarkan keinginan yang mendominasi. Biasanya gadis berambut perak tidak akan seberani itu, tapi keinginan iblis Dion mempengaruhi emosinya tanpa dia sadari. Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat Dion memikirkan betapa cantiknya Madeline ketika dia mencapai usianya. Dia menggigil kegirangan. Kamu melihatku tetapi memikirkan orang lain? Bibir gadis itu sedikit cemberut. Dia cukup menggemaskan. Dion terkekeh, intuisi seorang wanita benar-benar sesuatu yang lain. Atau apakah itu ada hubungannya dengan kultivasimu? Gadis itu tersenyum misterius. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang dia? Mata opal Jade berputar-putar dengan warna-warna indah. Berkedip menunggu jawaban Dion. Dia menganggap manusia ini cukup menarik. Meskipun kata-katanya membuatnya tampak seperti seorang playboy, dia bisa memahami pikirannya dengan cukup mudah. Karena itu, dia tahu betul bahwa meskipun dia mengambil langkah pertama, pemuda misterius ini akan menolaknya demi wanita yang dia pikirkan sekarang. Hal ini membuat Jade sangat penasaran. Dia tidak hanya cantik menurut standar manusia, tapi bahkan di dalam ras Elfin, selain mungkin beberapa wanita dari keluarga Norville yang penuh hasrat, tidak ada yang bisa menandingi penampilannya. Faktanya, dia bisa melihat bayangan wanita di dalam pikiran pria misterius itu saat ini. Meskipun dia benar-benar cantik, dia belum menjadi dewasa, usianya baru sekitar 17 tahun. Karena itu, mustahil baginya untuk menandingi Jade seperti yang terjadi sekarang. Mungkinkah ada pria berhati murni seperti itu? Pikir Jade, jantungnya berdegup kencang tanpa sadar saat dia menatap mata hijau Hazel pemuda misterius itu. Dion tersenyum, mengingat kembali wanita muda yang anggun itu. Rambut coklatnya disanggul dan kacamata berbingkai kristal menonjolkan mata emasnya yang berkilauan. Aku cukup berkonflik. Ibuku selalu mengajariku untuk tidak pernah membicarakan wanita lain di depannya. Tapi, dia juga mengajariku untuk tidak pernah mengecewakan seorang wanita. Nona, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Ibumu terdengar seperti wanita yang berhasil menjadi satu-satunya istri ayahmu. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Dia berkata dengan simpati di matanya. Dion tersenyum, semakin penasaran dengan wanita ini. Bagaimana dia bisa membacanya dengan baik? Bagaimana dia tahu bahwa ibunya tidak hidup untuk bertemu? Simpati Jade tidak dipalsukan. Dia benar-benar merasakan hatinya sakit. Meskipun Dion acuh tak acuh menyebut ibunya, dia bisa dengan jelas merasakan kepedihan di hatinya ketika dia disebutkan. Ini adalah jenis rasa sakit yang sangat familiar bagi Jade. Meskipun dia sendiri tidak menghadapi kesulitan apapun dalam hidupnya, penderitaan orang lain selalu menjadi miliknya. Saat ini, seolah-olah dialah yang kehilangan orang tuanya dan bukan Dion. Adapun orang tua Jade, yang disebut anggota klannya berusaha menyembunyikannya, tapi dia sadar betul bahwa orang tuanya sudah lama tiada. Mereka berusaha menjaga kestabilan mentalnya dengan memberikan orang tua angkat palsu itu, namun kemampuannya jauh melampaui apa yang mereka pikirkan. Dia sudah lama melihatnya, dia juga bisa melihat bagaimana mereka menggunakannya hanya sebagai alat. Kamu akan menjadi istri yang menakutkan untuk dimiliki. Bagaimana orang bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Kilatan ketertarikan muncul di mata Dion. Itu tergantung pada apakah orang itu membuatku cukup mencintainya sehingga tidak mengkhawatirkan kekurangannya, bukan? Dia berkata sambil tersenyum ringan. Sepertinya aku tidak akan memenangkan perang kata-kata dengannya, pikir Dion sambil tersenyum kecil. Senyuman Jade merekah saat mendengar pikiran Dion. Cara berpikir kami sangat serasi. Mau tak mau dia berpikir sendiri. Kami berdua cerdas dan ceria dalam memilih kata. Ditambah lagi dia sangat tampan. Jade menggelengkan kepalanya. Dengarkan dirimu sendiri Jade Eostre, bernafsu pada anak laki-laki berusia 17 tahun padahal kamu sudah berusia 21 tahun ini. Namun, keinginan aneh itu tertanam dalam hati Jade. Dia tidak menyadari bahwa rasa sakit Dion karena kehilangan orang tuanya tidak hanya menjadi miliknya, tetapi dia juga salah mengira cinta yang ada di hati Dion sebagai Madeline. Karena cinta yang dia rasakan terhadap Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1358 diketahui. Pertemuan pertama Dion dengan Jade berakhir seperti ini, dan hari-hari terus berlalu. Segera setelah itu, Dion mengalami koma singkat, tidur selama berminggu-minggu. Tampaknya momentum kelahiran manifestasinya telah memberikan dampak yang lebih besar pada tubuhnya daripada yang dia sadari. Begitulah, obrolan kerajaan Elfin terus berlanjut, banyak yang membuat asumsi salah bahwa pemilik manifestasinya adalah Zaltarish dan bukan Dion. Lagi pula, dia adalah manusia yang relatif tidak dikenal, mengapa para elf berasumsi bahwa dia adalah pemiliknya,
terutama ketika manifestasi Zaltarish terbangun pada saat yang sama. Selama Dion tidur, Sol Tomei benar-benar membangunkannya. Saat itulah Dion dianugerahi teknik budidaya energi terhebat yang pernah diciptakan dunia batin, Suaka. Namun, pada saat ini, sesuatu yang sangat penting juga sedang terjadi. 3 Akademi Kerajaan Elfin mengadakan pertemuan untuk menentukan pemimpin kampanye yang akan datang. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi banyak dari mereka, terutama Dion. Saat ini, 3 wanita cantik duduk bersama. Gadis-gadis itu memiliki rangkaian warna-warna pelengkap yang indah. Jade mengenakan gaun putih tahan karat biasa yang tergantung longgar di lekuk tubuhnya yang keterlaluan. Rambut emas Selin tampak meluncur lembut ke depan dan ke belakang di bahunya mengikuti angin, mengenakan gaun kuning yang indah. Itu memiliki desain yang elegan, memperlihatkan bahunya yang ramping, namun dengan lembut menghiasi lehernya dengan rangkaian bunga. Opal lebih pendiam dan mungil di antara ketiganya. Rambut dan matanya berwarna hijau tua dan gelap. Gaun hijau muda yang menemaninya sepertinya merupakan pilihan yang sempurna. Itu pendek, tapi entah bagaimana masih konservatif dan murni, ujung-ujungnya berakhir dengan hamparan tanaman hijau. Ketiganya adalah wanita cantik dengan temperamen berbeda. Wajar jika mereka menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Selin tersenyum licik, masih menyodok dan mendesak Jade untuk mencari jawaban tentang mengapa dia bersikeras untuk hadir. Sebagai anggota generasi yang sedikit lebih tua, para pemimpin mereka jelas sudah dipilih. Kamu masih tidak mau memberitahu kami, Jade? Opal memandang teman lamanya dengan rasa ingin tahu, dia juga ingin tahu. Apa yang membuat kalian berdua sangat cemas? Hari ini tidak ada hubungannya dengan alasan aku menyeret kalian berdua. Kami memilih siapa yang akan memimpin kampanye generasi ini. Jade tersenyum ringan, pura-pura tidak tahu. Seolah-olah kami akan mempercayaimu. Kami tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Zaltarish. Jadi mengapa kamu harus datang hari ini? Hanya karena dia bilang begitu? Jade menghela nafas, jika kita beruntung, mungkin kita bisa melihat lahirnya sesuatu yang baru hari ini. Bayangan seorang pria muda tampan dengan tubuh halus berwarna perunggu dan celana olahraga hitam memasuki pikirannya. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia tidak bisa melupakannya. Pikiran Jade teralihkan oleh seorang pria muda yang datang untuk berbicara dengannya. Pemuda ini bernama Jonas Benes. Dia mencoba yang terbaik untuk tampil seperti pemuda terhormat. Bahkan membatasi interaksinya dengan Selin dan Opal agar tidak membuatnya tampak seolah-olah dia dengan senang hati akan mengambil salah satu dari mereka selama mereka menunjukkan minat. Pada akhirnya, pemuda ini pergi dengan senyuman di wajahnya, percaya bahwa dia telah berhasil meninggalkan bekas di pikiran Jade. Setelah mereka pergi, Selin terkikik, dia cukup playboy. Dia berkata dengan licik, jelas dia menjalin hubungan dengan gadis di belakangnya, tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Dia benar-benar tahu cara melatih mereka, tidak? Opal mengerutkan alisnya yang halus, tapi dia hanya bisa menghela nafas karena dia sudah terbiasa dengan kecabulan kedua temannya. Jade tersenyum, etiketnya tidak buruk. Setidaknya, dia menyembunyikan nafsunya lebih baik dari yang lain, kata Jade penuh pengertian. Selin cemberut dalam kemarahan yang pura-pura, aku melihatnya berusaha berpura-pura seolah Opal, dan aku tidak ada. Satu tawa kecil dan dia akan mudah patah. Aku ingin tahu apakah biji matamu akan mudah patah. Selin menyeringai, mencoba mencampuri pikiran Jade sekali lagi. Untuk pertama kalinya, Jade memutuskan untuk memberikan petunjuk, jika dia ada di sini, dia tidak akan menahan diri untuk menggoda kita bertiga. Namun, dia akan melakukannya tanpa setetes pun kenajisan di matanya. Jade berkata dengan lembut, melihat ke kejauhan, sepertinya para jenius dari akademi lain telah memutuskan untuk tiba. Namun, Selin tampaknya tidak peduli, lebih tertarik dengan analisis Jade, tidak ada setetes pun kenajisan, bagaimana mungkin seorang pria tidak bernafsu pada kita? Dia bertanya dengan bingung. Jade terkekeh, siapa yang bilang kalau dia tidak bernafsu? Ini hanya membuat Opal dan Selin semakin bingung, tapi sepertinya Jade tidak berniat menjelaskannya. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang memicu semangat kompetitif bahkan dari Opal yang jinak dan mungil. Dia mungkin bernafsu terhadap kalian semua. Tapi sesuatu memberitahuku bahwa meskipun kita berbaring di hadapannya dalam keadaan telanjang dan tidak berdaya, dia tidak akan mengacungkan satu jari pun ke arah kita. Begitulah dalamnya cinta di hatinya. Dia berkata dengan lembut. Embusan angin bertiup melalui Coliseum saat cahaya berkilauan dari formasi teleportasi terbentuk di tengah arena. Segera, sekelompok 6 sosok muncul. Zaltarish, Mitrandir dan 4 orang lainnya mengumumkan kehadiran mereka. Zaltarish adalah orang pertama yang bergerak, cangkua hitamnya berkibar sedikit tertiup angin bersama dengan rambut hitamnya yang halus. Mengambil langkah ke depan, dia membungkuk ke arah teras di atas. Saya minta maaf atas kedatangan para tetua kami yang terlambat, saya harap kami tidak melewatkan satu pun prosesnya. Kepala sekolah Acaccia mencibir dalam hatinya.
dia akan membiarkan Zaltarish mengetahui sendiri bahwa rencananya untuk datang setelah penilaian Akademi Acachia selesai telah gagal. Di tempat tuannya, suara Aeson Acachia keluar dari dalam ruang di bawah teras, tanpa repot-repot melangkah keluar. Jika Anda ingin menyaksikan prosesnya, Anda bisa duduk di antara penonton. Atau Anda bisa duduk di antara kami di sini. Anda tidak melewatkan apapun, guru belum mengumumkan dimulainya penilaian kami. Suaranya lemah, namun mengandung rasa jijik dan bangga yang kuat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1359 tampan. Meskipun Zaltarish sedikit kecewa karena rencananya gagal, itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang benar-benar mengganggunya adalah kenyataan bahwa seorang anak yatim piatu berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi, dia merasa tidak pantas untuk menunjukkan ketidaksenangan pada sosok yang tidak berarti itu, jadi, dia mengabaikannya. Memutuskan untuk tersenyum dan mengangguk penuh penghargaan. Beralih ke arah rekan-rekan jeniusnya dari Akademi Matilde dan Florence, dia tersenyum lagi ke arah kecantikan yang sangat mencolok dan menggoda, Mithrandir Norville. Meski banyak yang tertahan oleh kedatangan para jenius, setelah keterkejutan awal, tidak ada satu pasang mata pun yang terlihat memandang ke tempat lain selain ke arahnya. Dia terus-menerus memasang senyuman lucu, dengan genit memikat pandangan semua orang ke arahnya. Rambutnya putih bersih, tanpa kotoran dan noda. Matanya seperti batu delima merah dan bening yang tampak bersinar dari segala sudut. Gaunnya ketat, pendek dan terbuka, meninggalkan sedikit imajinasi. Terlepas dari kemurnian rambutnya, semua hal lain tentang dirinya tidak bisa jauh dari itu. Dadanya hampir keluar dari gaunnya, jurang dalam berisi daging lembut yang memantul dengan lembut di setiap gerakannya. Pinggulnya lebar dan fleksibel, bahkan menarik perhatian beberapa wanita. Pantatnya montok dan lembut, hampir lepas dari gaun pendeknya. Namun, dalam semua ini, sepertinya tidak ada gerakan yang membuat siapapun dapat melihat lebih dari apa yang dia ingin mereka lihat. Terlepas dari kecantikan Jade, Celine, dan Opal, entah karena Mithrandir begitu menggoda, atau karena dia benar-benar lebih cantik, cahaya mereka sepertinya meredup. Seorang pemuda yang tampak tajam dan serius dengan rambut dan mata hitamnya, justru tertawa terbahak-bahak, Mithrandir. Dia pasti akan menjadi salah satu partnerku, meski butuh 1000 tahun. Aku harus mencicipinya. Zaltarish mencibir, Darkasan yang berani sekali, kenapa kamu tidak mengatakan itu padanya? Darkasan memucat, memelototi Zaltarish. Kamu tahu persis apa yang terjadi setiap kali seseorang mencoba menggodanya. Apakah kamu pikir aku ingin berakhir sebagai seekor anjing? Mengibaskan ekorku dengan 4 kaki? Jika kamu begitu bersemangat, pergilah. Berbagai pria jenius saling mengincar tenggorokan satu sama lain. Terlepas dari kenyataan bahwa Zaltarish dikabarkan adalah pemilik manifestasi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. Semua orang di sini menyadari betapa sulitnya memahami manifestasi. Memiliki yang lebih kuat, terutama memiliki 2 di antaranya, belum tentu merupakan hal yang baik. Faktanya, Zaltarish bisa menghabiskan seluruh hidupnya tanpa benar-benar memahami manifestasinya. Jadi, masing-masing dari mereka dengan berani bersaing untuk mendapatkan kasih sayang Mithrandir, meskipun ada bahaya yang datang jika mendekati wanita seperti itu. Sebenarnya, tidak satupun dari mereka yang pernah menjadi hewan peliharaan Mithrandir selama beberapa minggu sebelum dia membuangnya. Para wanita dari keluarga Norville benar-benar menakutkan. Pemahaman mereka tentang jalur hasrat terlalu dalam untuk ditanggung oleh para pemuda yang sudah dipenuhi hormon ini. Mereka akan terpesona menjadi boneka dalam sekejap. Sedangkan bagi Jade, dia menganggap semua ini sangat lucu. Pria sangat mudah untuk dimanipulasi. Mithrandir sebenarnya tidak lebih menarik dibandingkan wanita lain di sini. Faktanya, dari sudut pandang objektif, kecantikan Jade meningkat lebih tinggi dari semuanya karena manifestasi bulan di keluarganya. Ini pada dasarnya berarti bahwa Mithrandir membungkusnya di sekitar jarinya karena auranya yang menggoda dan pakaiannya yang sangat pendek. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah setengah jam, para tetua dan jenius mulai gelisah. Karena sifat kolosem yang cenderung miring, cukup mudah bagi para jenius untuk melihat para tetua di atas mereka dan sebaliknya. Jadi, semakin jelas betapa tidak aktifnya kepala sekolah Acachia. Dia sepertinya tidak peduli dengan dunia ini, hanya duduk dan berbincang-bincang santai dengan para tetua yang dia anggap layak untuk diajak bicara. Ketika kakek Kormit hendak bertanya tentang dimulainya turnamen lagi, tawa ringan memenuhi Coliseum. Kamu tidak mungkin serius, dia sebodoh itu? Ri tersenyum cerah, perlahan melayang ke Coliseum di samping Dion. Sungguh, dia melangkah keluar bersama budak-budaknya tepat di depan si idiot klan Ragnar, Elof. Satu-satunya hal yang aku sesalkan adalah bahkan dalam kematiannya, dia tidak menyangka bahwa dia menyebabkan kehancuran cabangnya. Dion menggelengkan kepalanya. Mereka tampak tidak peduli dengan lingkungan sekitar, mengobrol dengan gembira. Para jenius mengangkat alis mereka. Mereka mengenal Ri, meski tidak terlalu mengenalnya karena sering tidak tampil di depan umum karena alasan yang tidak diketahui.
Namun pemuda tampan itu membuat mereka yang memiliki indera lebih tajam merasakan sedikit tekanan. Mata Jade berbinar, yang langsung diperhatikan oleh Celine, itu dia. Jade dikejutkan oleh kecerdikan Celine, dan hanya bisa mengangguk, tidak mengalihkan pandangannya dari Dion. Namun, melihat Dion begitu asyik mengobrol dengan Ri, Jade merasa sedikit tidak nyaman. Dia sendiri, tidak sepenuhnya memahami apa yang dia rasakan dan sedikit pun tidak bisa merasakan bahwa itu tidak masuk akal, tetapi api di perutnya tidak bisa diredakan. Mithrandir menoleh dengan penuh minat, matanya menyipit begitu dia merasakan tekanan datang dari Dion. Sepertinya dia tidak berusaha, kesombongan mengalir dari dirinya seolah-olah sudah tertanam dalam dirinya. Dia adalah arogansi dan arogansi adalah dia. Tidak ada yang memisahkan keduanya. Dia cukup tampan, Jade. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu menemukan mainan untuk dimainkan, kata Mithrandir genit. Mata biru Primrose bersinar penuh minat, memandang ke arah Mithrandir. Si cantik nomor satu generasi kita tertarik pada laki-laki. Hati-hati, atau kamu mungkin akan membuatnya terbunuh sebelum dia sempat menjadi layak mendapatkan sesuatu seperti itu. Tiba-tiba Opal menyadari sesuatu, menyebabkan dia menarik napas karena terkejut. Dia manusia, suaranya lembut, tapi semua orang sepertinya mendengarnya. Hampir seketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke telinga Dion, segera menyadari kurangnya ketajaman yang nyata. Paman Acachia, maaf aku terlambat, apa aku melewatkan sesuatu? Senyum Dion berseri-seri. Paman Acachia hanya bisa terkekeh, anak ini benar-benar tahu cara masuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1360 muncul. Tentu saja pernah, Anda melewatkan penilaian tahun pertama, penilaian tahun kedua, dan penilaian tahun ketiga, hanya untuk akhirnya muncul pada penilaian tahun keempat. Apakah Anda berpikir bahwa Anda akan dapat untuk berpartisipasi di sini? Paman Acachia berniat membiarkan Dion bersinar di sini hari ini, tapi dia memutuskan untuk bersenang-senang dengannya. Tapi, respon Dion hanya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini baru tahun keempat Paman Acachia? Mereka harus lebih tua dari itu agar aku takut pada mereka, kata Dion sambil tersenyum lebar. Hanya anak laki-laki sombong yang menganggap wilayah bawahnya lebih kuat daripada yang sebenarnya. Apakah perlu tergila-gila? Primrose mengalihkan pandangannya bolak-balik antara Mithrandir dan Jade, tapi mereka sepertinya tidak mendengarkan. Senyuman ringan menghiasi wajah mereka seolah inilah yang mereka harapkan dari Dion. Kenapa kalian berdua terlambat sekali? Aku sudah mengirim Ri beberapa jam yang lalu, kata Paman Acachia bercanda seolah sedang mencoba menyindir sesuatu. Ri memutar matanya ke arah ayahnya, dia sedang tidur, jadi aku menunggu dia bangun. Tidak lebih, tidak kurang. Kata-kata ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain, tetapi bagi Dion. Dia menunggu di luar pintu berjam-jam hanya karena aku sedang tidur, dia tersenyum, dia menggemaskan. Jade juga memahami kehalusan ini. Dia mengenal Ri dengan sangat baik, bukan karena mereka sering berinteraksi, tapi karena dia bisa melihat ke dalam pikiran orang-orang di sekitarnya. Ri memiliki tujuan yang luhur dan rahasia besar. Meskipun Jade tidak tahu persis apa rahasianya, dia tahu bahwa dia memikul beban yang jauh lebih besar daripada beban mereka. Sejak kapan Ri yang dingin dan sombong menumbuhkan hati yang penuh perhatian? Perasaan tidak nyaman di dadanya semakin bertambah tak terkendali. Dia tidak bisa tidak memikirkan malam dia bertemu Dion. Bukankah kita terhubung dengan baik pada malam itu? Mengapa penghalang yang dia buat untukku perlahan-lahan dihilangkan oleh gadis ini? Apakah dia benar-benar jauh lebih baik dariku? Bukankah aku lebih cantik? Hati Jade sedang kacau. Sebelumnya, dia merasa tindakan Dion baik-baik saja. Lagi pula, meskipun dia menggoda dengan sembarangan, dia hanya memiliki satu wanita di hatinya. Itu membuat Jade menempatkannya di atas tumpuan. Di dunia di mana pria yang memiliki banyak istri bukanlah hal yang istimewa, Jade ingin melihat apakah Dion layak dia melakukan pengorbanan seperti itu. Apa yang tidak dia duga adalah pria yang akhirnya membuatnya tergerak, pria yang pikirannya akhirnya cukup murni untuk membuka hatinya, tiba-tiba tidak tampak istimewa lagi. Jade tidak percaya bahwa dia gila karena merasakan hal-hal ini tentang Dion hanya setelah satu pertemuan. Setelah hampir 22 tahun hidup, dia telah berinteraksi dengan banyak orang. Faktanya, dia pernah memimpin kampanye sebelumnya, bertemu dengan semua orang jenius di seluruh alam semesta. Entah itu putra mahkota Lionel, atau putra mahkota keluarga Auman, atau bahkan para jenius dari klan Uidah yang agung, tidak ada satupun dari mereka yang menggerakkannya. Semuanya, dalam satu atau lain cara, memiliki jiwa yang sakit dan gila. Ini membantu Jade menutup diri dari perasaan mereka, tidak tergerak sedikit pun. Tapi Dion adalah yang pertama. Dia adalah orang pertama yang menatapnya dan tidak melihat wajah cantik dan payudara besar. Dia adalah orang pertama yang menyukainya bukan karena kecantikannya, tapi karena karisma dan kecerdasannya. Jadi mengapa pria yang sudah lama dia temukan ini tidak mengizinkannya masuk?
Melainkan Ri Acacia yang lembut ini yang memiliki penampilan rata-rata bahkan menurut standar manusia, apalagi Elvin. Mengapa? Tiba-tiba, Dion melihat ke arah Jade dan tersenyum. Semua emosi negatif yang muncul melayang seperti angin harum. Dion pura-pura tidak memperhatikan para jenius yang marah di bawah. Sebaliknya, matanya menjadi cerah ketika dia melihat meja wanita cantik, menyebabkan mereka tertawa kecil. Senang rasanya diapresiasi oleh pria setampan Dion. Dion tersenyum pada Jade, peri perak. Masuk akal jika kamu mengelilingi dirimu dengan wanita cantik seperti itu. Wanita cantik yang menggoda, wanita cantik mungil, wanita cantik nakal. Kenapa aku harus bertarung jika aku bisa duduk di sini bersama kalian semua? Semua wanita cantik itu tampak berubah warna menjadi merah, menyebabkan para pria gemetar karena marah. Seorang wanita cantik tersipu? Tentu. Tapi 5 sekaligus, mungkinkah ada sesuatu yang tidak adil di dunia ini? Ri menatap Dion, menggelengkan kepalanya dengan kalimat, benarkah, ekspresi di wajahnya. Dion merasa tidak ingin mencari kursi, jadi dia sudah lama menyiapkan susunan kreasi skala kecil. Membentuk kursi tepat di depannya dan membuat semua orang di sekitarnya memperhatikan dengan penuh minat. Setiap orang punya spekulasi masing-masing tentang dari mana kursi itu berasal. Tapi, penguasaan alkimia Dion yang mencapai tingkat master adalah yang terjauh dari pikiran semua orang. Dion tersenyum, sangat menyadari reaksi keinginan iblisnya terhadap sebagian besar wanita sekarang, maukah Anda memperkenalkan saya? Jade tersenyum, ini semua adalah teman dekatku. Kamu harus memperlakukan kami dengan baik. Jangan bersikap buruk, dia terkikik. Celine menatap mata Dion dengan penuh minat. Dia mau tidak mau mengakui bahwa semua yang dikatakan Jade masuk akal. Meskipun dia menggoda dan mengatakan apa yang dia katakan, matanya selalu tetap jernih. Seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi dirinya jika dia mempunyai tujuan dalam pikirannya. Anak-anak lelaki di samping mencibir sambil memikirkan hal yang sama, saya harap Anda menikmati dikendalikan oleh Mithrandil. Memperkenalkan semua gadis satu persatu. Bahkan Jade mau tidak mau menghabiskan waktu lebih lama untuk memperkenalkan Mithrandil, yang membuat mata Dion mengembara. Dia dalam hati mengerutkan kening, merasakan Mithrandil mencoba secara halus mempengaruhi jiwanya dan mempengaruhinya. Dion bangkit, berjalan ke arah Mithrandil, menyebabkan anak-anak lelaki itu hampir berdiri dan bersorak untuk mengantisipasi. Kamu cukup menarik, katanya lembut, menatap langsung ke mata merahnya yang bersinar. Tanpa Dion sadari, manifestasi Mithrandil telah muncul. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.